Salam sejahtera saudara-saudari terkasih. Salam jumpa dalam renungan harian pada hari ini, Sabtu 3 Oktober 2020, hari Minggu biasa yang ke-6. Hari ini saya, Frater Nando, akan menemani saudara-saudari terkasih untuk bersama-sama merenungkan bacaan yang telah disediakan oleh gereja untuk kita renungkan bersama. Sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami hingga pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan merenungkan sebagian kecil dari sabdamu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menerangi hati dan pikiran kami, agar apapun yang kami dengarkan dari sabdamu pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bacaan yang baru saja kita dengar menceritakan bahwa para murid yang baru saja pulang dari tempat putusan mereka sangat bergembira karena setan-setan takluk kepada mereka. Tetapi Yesus mengingatkan mereka bahwa jangan terlalu bergembira karena setan-setan takluk kepada mereka, tetapi bergembiralah karena nama mereka tertulis di surga. Ketika Yesus mendengar hal itu, Yesus sangat bergembira dan dia pun berdoa, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Saudara-saudari terkasih, dari bacaan kita pada hari ini ada dua hal yang bagi saya penting untuk kita renungkan. Yang pertama, kita diingatkan oleh Yesus supaya kita jangan terlalu bermegah diri atau berbangga ketika kita melakukan hal-hal yang spektakuler dalam hidup kita. Contohnya,
kita membantu orang lain. Kita bisa berbangga atau senang ketika membantu orang lain, karena mungkin orang tersebut yang kita bantu bisa keluar dari penderitaan yang dia miliki. Tetapi kita tidak boleh berbangga diri dengan mendapat pujian dari orang-orang yang mencap kita sebagai orang baik. Tetapi berbahagialah, bergembiralah karena nama kita tercatat di surga. Dan kedua, kita dituntut untuk menjadi orang kecil. Orang kecil dalam artian bahwa kita harus memiliki kerendahan hati dan keterbukaan untuk menerima kebenaran dari Tuhan. Janganlah kita seperti orang-orang bijak yang selalu bermain dengan logika. Tuhan menuntut kita supaya kita selalu terbuka, hati kita terbuka akan kebenaran yang diwartakan oleh Yesus. Sekian, semoga Roh Kudus membantu kita. Marilah kita tutup permenungan kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menuntun kami hingga pada kesempatan ini. Terima kasih karena kami telah mendengar firman-Mu. Semoga firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.